84, 183 sampai dengan 187. Pokok-pokoknya ya. Sekarang kita melihat bagaimana ayat Quran yang hanya 5 ayat ya, hanya 5 ayat ya, mengenai puasa, hanya 5 ayat diletakkan dalam 6.236 ayat ya. Jadi 5 ayat terus diletakkan dalam rangka 6.236 ayat. Ini sesuatu yang perlu kita pahami ya. Itulah menjadikan tugas puasa itu, kewajiban puasa itu setiap tahun ya. Bagi kita yang sudah berumur 60-70 tahun berarti sudah berpuasa sudah puluhan tahun ya. Puluhan tahun berpuasa, dan dasar ayatnya hanya 5 ayat ya. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana dalamnya ya, ayat tersebut dalam konteks ya, dalam konteks melihat ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah 183 187 dalam konteks keseluruhan ayat. Maka kita harus melihat bahwa Al-Baqarah 183 itulah menjadi kunci ya, bahwa bertujuan agar kamu takwa, la'allakum tattaqun. Jadi ketakwaanlah kunci yang terhubung dengan ketakwaan yang lain ya, ayat-ayat lain. Sekarang kita melihat bagaimana ketakwaan itu dari awal ya. Kalau Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa ya. Nah, kata kunci paling itulah membuka semangat kita bahwa ada ketakwaan yang paling tinggi ya, paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Artinya ada takwa yang menggambarkan permulaan ya, tahap-tahapan takwa. Mari kita lihat ya, 3 hal yang kita lihat. Strata takwa itu sendiri, perilaku yang mengantarkan ke strata yang lebih tinggi, kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan ketakwaan itu. Mari kita lihat satu persatu ya. Ketakwaan yang paling mendasar itu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Siapa itu orang yang muttaqin? Adalah yang beriman kepada Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya pada yang gaib. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum, yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian kurnia yang diberikan kepadanya ya. Maka mengapa saya sebut dengan kurnia? Karena di dalam kata-kata infak itu ada 2 konsep. Satu konsep berdasarkan 215 Al-Baqarah. Apa yang dikatakan infak
dengan pertanyaan yang sama, madza yunfikun. Pertanyaan di dalam surah Al-Baqarah 215, madza yunfikun. Dikatakan kul, ya, anfaqtum, apa yang kau infakkan, segala kebaikan khair untuk kedua orang tuamu, anak yatim, orang miskin, ya, orang dalam perjalanan, kerabat dan sebagainya itu. Tapi pada 219, madza yunfikun, apa itu infak? Katakan kul afwa, katakan segala kelebihan, lebih waktu, lebih tenaga, lebih pemikiran, ya, lebih mampu untuk memimpin, lebih mampu membangun networking, lebih mampu melaksanakan eksekusi, ya. Nah, apabila itu dipadukan keduanya antara materi dan non materi, maka kekuatan infak itu menjadi dahsyat, ya. Kemudian wa yu'minuna bima, percaya kepada unzila ilaik, percaya kepada yang diturunkan kepadamu Muhammad, artinya Quran. Jadi kelihatan pilar ketakwaan itu ada 3, ya. Jadi kalau kita ingin meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kualitas sembahyang, sholat, meningkatkan kualitas infak kita, meningkatkan kualitas bacaan Quran. Pokoknya yang pokok, ya. Jadi kita lihat bahwa dalam pelaksanaan dalam puasa itu dengan pendekatan pahala dan ampunan, maka tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, meningkatkan sholat malam, sholat taraweh, ya, baca Quran, bersedekah dan lain-lain. Karena itu dasarnya. Nah, dalam hal ini saya tidak akan bicara masalah pendekatan pahala dan pendekatan ampunan, karena itu jangka pendek, ya. Bicara masalah itu hanya khusus di dalam kepentingan bulan puasa, sehingga kita bisa memperoleh ampunan dan pahala yang banyak, ya. Nah, untuk meningkatkan takwa selanjutnya, maka ada tekad untuk belajar. Jadi setelah itu kita sendiri sebenarnya wa qalu, dan mereka berkata, ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa alaikal masir. Ya Tuhan kami dengar, kami tekuni, ya, kami pilah-pilah, kami teliti, ya. Kalaupun ada perselisihan kami pelajari dengan baik, ya, sehingga kami taati. Tentu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan sempurna, ya. Banyak hal yang kita tidak tahu, maka kita mohon ampun. Ghufranaka, mohon ampun menurut standar Allah, bukan standar kita, ya. Menurut ghufranaka, ya, dan seterusnya. Nah, itu tekad kita, ya. Kalau tekad kita bulat untuk belajar, maka kita sering, ya, melihat orang pergi ke majelis taklim, suka belajar, gitu, ya. Dengan belajar itulah menuju ketakwaan yang semakin tinggi, ya. Kemudian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 125, hidayah, ya. Ini yang permulaan ini.
hidayah yang membukakan hati kita, permulaan. Ya. Jadi kalau kita senang dengan belajar terus, ya, maka terbukalah insya Allah. Allah membukakan hati kita senang dengan belajar. Gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 125. Barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk, ya. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima, di sini menerima Islam, ya, bagi orang-orang bukan Islam, menerima segala pengetahuan mengenai keislaman, gitu. Dan dijadikan dadanya sempit dan sesat. Kalau nggak mau belajar, sempit, sesat. Ilmu itu sedikit, ya. Karena ilmu itu sedikit jadi sesat. Apa yang dituju itu ibarat jalan yang dituju itu hanya satu, dia lihat hanya jalan satu aja. Padahal jalan terbentang banyak. Jadi bermacam-macam cara, ya. Pertama, jalan orang yang cerdas, orang pandai, orang berhati baik, itu ulul albab, jalan ulul albab. Kemudian jalan yang orang yang hatinya lembut, ya, yang hatinya lunak, jalan ibadur rahman, ya. Kemudian jalan orang yang berjihad, jalan orang yang dermawan dengan harta, jalan orang yang miskin. Bagaimana kalau kita melarat terus, susah terus dari muda sampai tua, penyakitan terus, ya, bisa mencapai ketakwaan yang tinggi menurut jalan-jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jalan orang-orang yang berjuang, berdakwah dan sebagainya, itu merupakan, karena memang kita ini satu sama lain itu tidak sama. Tidak sama, Allah yang mengatakan itu di dalam Al-Quran, ya. Kullu ya'mal ala syakilati. Tiap orang itu beramal sesuai dengan keadaannya, lingkungannya, ya, kecenderungannya, kesukaannya. Karena kurnia Allah itu kepada kita berbeda-beda. Nah, kalau kita mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terbuka hatinya kepada ilmu pengetahuan, terus menambah ilmu, ya. Harus dipilih ilmu itu, jangan buang-buang tenaga saja. Harus dipilih ilmu-ilmu yang, maka terbentanglah ayat 177, ya, surah Al-Baqarah. Itulah, ya, gambaran orang yang berilmu, ya. 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Nah, ini beberapa penafsiran, ya. Ada yang ada yang menafsirkan sholat itu aja tidak cukup, ada, ya, sholat itu tidak cukup. Kemudian ada menafsirkan adalah perdebatan antara orang Islam dengan orang Nasrani ketika kiblat berubah, ya, dari Baitul Maqdis ke Mekah, ya. Jadi ditegaskan, ya, laisa birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Tetapi kebajikan itu ialah yang beriman kepada Allah, hari akhirat, ya,
malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, ya. Artinya rukun iman, mempelajari keimanan itu dengan sungguh-sungguh, dengan belajar sungguh-sungguh, ya. Rukun iman. Kemudian dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, ya, peminta-peminta, ya, untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat. Nah, itu dua, ya, berkenaan dengan syariat. Berkenaan dengan syariat, berkenaan dengan infak, ya, diperdalam lagi, ya. Dan untuk memberikan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji, ya, dalam hal akhlak, ya, dalam hal dan orang-orang yang menepati janji, ya, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, orang yang siddiq, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ditingkatkan lagi, ya. Ilmu ini ilmu. Ilmu itu akan berjalan terus, ya, sampai belajar terus menerus, ya. Saya kira itulah membuka satu